Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Faqad fazal muttaqun. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beruntung. Dan bersyukurlah kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kalian. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang dari kalian kufur nikmat, maka Allah akan memberikan azab yang syadid, azab yang sangat pedih. Di zaman ini, di zaman serba canggih, anak-anak lebih dikenal pada teknologi. Namun kesadaran akan bagusnya akhlak dan budi pekerti masih sangat kurang. Padahal akhlak inilah yang seharusnya jadi perhatian. Coba kita ambil pelajaran dari nasihat Luqman yang diabadikan di dalam Al-Quran dan dijadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran kepada anaknya yang mengajarkan akhlak-akhlak yang luhur. Nasihat pertama yaitu jauhilah kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Walaupun engkau berkali-kali sholat, berkali-kali haji, sholat 5 waktu di masjid, engkau puasa 60 tahun, tapi engkau melakukan kesyirikan, kata Allah, lihatlah kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau engkau berbuat kesyirikan maka akan gugur segala amalmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Akan gugur pahala hajimu, akan gugur pahala salatmu. Subhanallah, tidak mungkin ya. Dari ayat ini tidak mungkin Nabi Muhammad melakukan kesyirikan. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada umatnya. Ini Allah sampaikan kepada nabinya, kalau engkau melakukan kesyirikan, semua amal solehmu akan gugur. Tidak ada gunanya. Dan pasti engkau termasuk orang yang merugi. Capek, beramal puluhan tahun, dibangkitkan pada hari kiamat, semua amalannya gugur karena syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah sekali-kali mendekati kesyirikan. Hindari diri dari kesyirikan. Apakah kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendirikan bangunan Ka'bah itu, yang mendirikan bangunan Ka'bah dan yang mengundang orang-orang atas perintah Allah untuk datang berhaji. Apa doa beliau? Beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari berhala-berhala yang disembah itu. Itu Nabi Ibrahim. Maka dikatakan kalau Nabi Ibrahim takut, lalu kita tidak takut, apakah kita merasa aman? Dan Nabi kita Muhammad SAW berdoa,
berlindung dari kesyirikan. Lantas kita tidak pernah berlindung dari kesyirikan. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu, dan aku mohon ampun dari perbuatan syirik yang aku tidak tahu. Nasihat yang kedua, Allah berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nasihat kedua ini banyak dilupakan oleh anak-anak saat ini. Banyak yang sering menyusahkan orang tua, membuat orang tua sedih dan menangis. Maka jadilah anak yang berbakti, berbuat baiklah kepada keduanya, dan janganlah durhaka kepada keduanya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata 'aq, tidak akan masuk surga orang yang durhaka. Namun tentu saja ketaatan pada orang tua hanyalah dalam perkara kebaikan dan mubah. Jika mereka memaksa untuk berbuat syirik dan maksiat lainnya, tentu tidak boleh ditaati. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Nasihat yang ketiga, setiap dosa dan kejelekan akan dibalas oleh Allah. Nasihat ini mengajarkan agar setiap orang mengetahui bahaya jika berbuat dosa. Dan setiap muslim harus yakin bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui, serta Allah akan membalas perbuatan dosa yang kita lakukan. Luqman menasihati, ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini adalah wasiat yang amat berharga yang Allah ceritakan tentang Luqman Al-Hakim, supaya setiap orang bisa mencontohnya. Kezaliman dan dosa apapun, walaupun seberat biji sawi, pasti Allah akan mendatangkan balasannya pada hari kiamat ketika setiap amalan ditimbang. Jika amalan tersebut baik, maka balasan yang diperoleh pun baik. Jika jelek, maka balasan yang diperoleh pun akan jelek. Nasihat yang keempat, dirikanlah sholat, beramar ma'ruf nahi munkar, dan bersabarlah terhadap setiap cobaan. Allah Ta'ala berfirman, ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Ayat ini menerangkan mengenai pentingnya sholat, pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan perintah untuk bersabar terhadap gangguan atau musibah. Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan mengapa sampai tiga ibadah ini menjadi wasiat untuk anaknya, yaitu karena tiga ibadah ini adalah induknya ibadah dan landasan seluruh kebaikan. Karena di akhir ayat ini disebutkan sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kelima, ajaran adab ketika berbicara. Akhlak yang mulia
lainnya disebutkan dalam ayat selanjutnya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat ini mengajarkan akhlak yang mulia, yaitu bagaimana seorang muslim sebaiknya bersikap ketika berbicara, di manakah pandangan wajahnya. Dalam ayat ini diajarkan agar seorang muslim tidak bersikap sombong. Inilah yang dinasihatkan Luqman pada anaknya. Nasihat yang keenam, bersikap tawadhu, yaitu sikap rendah diri, yaitu sikap rendah hati. Satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya ketika ia memberi wasiat padanya, yaitu sikap tawadhu dan bagaimana beradab di hadapan manusia. Di antara yang dinasihatkan Luqman Al-Hakim adalah mengenai adab berbicara, yaitu janganlah berbicara keras seperti keledai. Allah Ta'ala berfirman, waqsid fi masyika waqbud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'ih. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.